Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tri Sulasiana dan Pujo Nugroho dalam Baiduri Channel. Kali ini saya akan melanjutkan pembicaraan saya kemarin bersama Ustadz Pujo Nugroho yang membahas tentang hijrah yang ternyata lebih tepatnya itu adalah taubat. Jadi ketika hijrah itu Ustadz kemarin menjelaskan bahwa hijrah itu kan indah ya, lebih tepatnya itu. Dan kalau orang yang dari maksiat kemudian hijrah itu sebenarnya lebih tepatnya sih kembali, taubat ya, taubat atau dengan makna kembali. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz, tapi sebelum saya mau bertanya macam-macam lagi kepada Ustadz, jangan lupa di like, share, subscribe dan juga tekan bunyikan loncengnya. Baik, jadi kelanjutannya ini gimana nih Pak Ustadz? Secara nyata apa sih yang dilakukan setelah hijrah itu? Jadi kalau kemarin itu kan aktivitas hijrah itu apa, memang diberikan di Al-Quran yang kita itu bisa kita memperbaiki mungkin yang wajar saja karena kita melakukan kemaksiatan di masa lalu itu, kemudian saat ini ada beberapa kerusakan paling sederhana itu kebodohan, terus ada beberapa kesalahan wajar, kemudian kita harus memperbaiki, kemudian ada ikhlas kepada Allah, berpegang teguh kepada agama Allah. Nah, tapi itu kan secara global. Nah, terus secara nyata itu seperti apa? Nah, kalau kita perhatikan ya, bentuk kesalahan sebelum kita hijrah, misalnya sebelum hijrah atau sebelum bertobat, itu kan melakukan kemaksiatan. Iya pasti. Makanya kemudian hijrah. Ya. Makanya kemudian bertobat. Ya. Nah, kalau ulama itu menyebutkan maksiat itu salah satunya ya, salah satu dari sudut yang lain. Maksiat itu lawan katanya itu adalah, lawan dari maksiat itu adalah syukur. Oh, bukannya taat ya? Ini makanya dari sisi yang lain. Oh, iya. Dari konteks apa? Nah, kita lihat. Jadi lawan dari maksiat ini adalah bersyukur. Maksudnya apa? Dari sudut pandang nikmat yang Allah berikan. Spesifik ya? Jadi maksudnya gimana sih? Jadi atas nikmat Allah, nah, kalau kita tidak mensyukurinya, maka kecenderungannya kita bermaksiat. Arti bermaksiat itu apa sih dalam hal ini? Yakni menyalahgunakan nikmat Allah. Oh, itu bisa apa aja ya, salah guna nikmat Allah itu ya? Ya, dalam namanya salah ya, berarti dalam jalan yang salah. Nah, adapun bersyukur itu adalah menggunakan nikmat Allah itu di jalan yang benar. Oh iya. Itu dia bersyukur. Artinya apa? Artinya atas satu hal, yakni nikmat itu, kita memiliki dua jalan, dua pilihan. Apakah kita fujur atau takwa? Oh iya. Nah, aduh ya. Fujur hawa takwa. Nah, jadi kuncinya itu adalah kemampuan kita melihat apa yang ada saat ini. Jadi sumber daya yang ada saat ini, meletakkannya itu, menggunakannya itu seperti apa. Nah, di situ kuncinya. Jadi kalau kita gunakan dengan cara yang benar, maka itu sebenarnya wujud bersyukur gitu. Kemudian kita manfaatkan. Adapun yang salah itu kemudian disebut maksiat. Nah, kemudian di sini kita ketemu satu kata kunci yang namanya nikmat itu. Jadi dosa-dosa kita yang lalu itu, alhamdulillah ya, dosa-dosa. Iya,
Karena itulah kita beristighfar atas kesalahan masa lalu. Nah, dosa-dosa dulu itu gara-gara penyalahgunaan nikmat Allah. Iya. Nah, Yang punya uang salah gunakan. nah itu kan uang itu kan nikmat. Iya. Nah, fasilitas apapun, waktu, misalnya. Kecantikan, Nah, ketampanan, itu semua ya, berarti semua. semua yang dimiliki. Iya. Nah, yang dimiliki itu kan nikmat. Mm-mm. Kita gimana menyalahgunakan hartanya nggak punya. Oke. Nah, itu kan berarti nikmat kan. Iya, iya. Kita tidak mungkin menyalahgunakan sesuatu kalau sesuatu itu nggak diberikan kepada kita. Kan? Iya, benar-benar. Nah, berarti yang kita dapatkan, yang kita miliki, dan resources kita gunakan dengan tidak bersyukur. Kemudian, Salah, nah itu kan ada misalnya kita diberi nikmat waktu. Itu nikmat. Itu yang semua orang dapat tuh. Ya. Orang kaya, orang miskin semuanya dapat. Nah itu waktu itu jelas nikmat. Tapi kita tidak optimalkan. Tapi kemudian disalahgunakan. Nah ini kemudian terjadilah kemaksiatan. Oh iya. Nah jadi di sini adalah kita itu kemampuan meletakkan makna, kemampuan mendefinisikan dengan baik apa itu kenikmatan. Nah itu salah satu kuncinya. Nah jadi kalau dikembalikan tadi ke pertanyaan secara teknis, secara nyata, apa sih yang kita lakukan ketika kita sudah hijrah, sudah tobat ini? Ini kan kenapa kita bisa berubah, kita bisa hijrah, kita bisa bertobat? Itu memperbarui, mendefinisikan nikmat itu sendiri. Iya, sebenarnya kan orangnya masih sama. Orangnya masih sama, resource-nya nikmatnya juga masih sama. resource-nya sama, nikmatnya sama, tapi penggunaannya udah nggak lagi. Ya, karena dulu sudut pandangnya itu salah. Iya, dia menganggap itu nggak apa-apa. Orang-orang juga melakukan itu. Nah, mungkin ilmunya, mungkin lingkungannya, jadi dia menganggap hal yang wajar. Kemudian nikmat itu menjadi disalahgunakan. Iya. Jadi di sini dan itu disebutkan misalnya di banyak hadis ya, misalnya kata Nabi SAW, dua nikmat yang paling sering dilupakan, nikmat waktu dan kesehatan. Nah itu jelas nikmat. Nah kemudian ada betul nih, apalagi musim-musim kayak begini, pancaroba, pandemi, nikmat sehat. Nikmat sehat itu sering kali lupa. Ya, betul. Tuh, apalagi kalau lagi cari uang, paling sering tuh dilupain nikmat sehatnya. Ini ya diforsir ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya tidak bergeser kaki anak Adam. Tidak bergeser, tidak akan melangkah kaki seorang hamba jika dia sudah menyelesaikan pertanyaan kepada Allah nanti di yaumul hisab tentang waktunya, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, hartanya kemana dia belanjakan, ilmunya, kemudian badannya, fisiknya. Nah, itu kan nikmat harta, nikmat waktu, nikmat ilmu, nikmat fisik badan. Iya, terasa betul. Nah itu kemudian kan diaudit oleh Allah. Makanya nggak bergeser kan sampai auditnya selesai. Nah itu kan apakah dia bersyukur atau dia bermaksiat atas nikmat tersebut. Oh iya. Jadi sekarang itu kita mengubah sudut pandang kita, karena orangnya nggak berubah, fasilitasnya nggak berubah, apa yang dimiliki nggak berubah, belum begitu ya. Belum berubah. Maksudnya itu personnya masih sama. Diri juga. Tapi ada yang memang kemudian kondisi ekonominya berubah. Tapi ini anggaplah itu kan setelah hijrah. Katakanlah setelah hijrah dia sama saja. Iya. Nah ada juga sih banyak yang jadi itu. Yang dirubah itu adalah mindset. yang tidak nampak mindsetnya. Bagaimana dia mengoptimalkan waktunya, how to use fasilitas ini untuk memang benar-benar itu adalah wujud rasa syukur. Nah jadi itu yang dirubah. Nah jadi itulah jadi makanya kenapa bisa, kalau pertanyaan kenapa kita itu bisa berubah
hijrah, waktu bertobat, itu gara-gara memang sudut pandang kita. Oh iya. Jadi Dan kita melakukan kesalahan pun ya karena sudut pandangnya juga kan? sudut pandangnya salah. Karena sudut pandangnya salah, miring kemarin kan ya, Ya, nggak melenceng. sesuai jalur. Nah, ya itu. Oke. Nah, jadi begitu nikmat itu kan. Jadi kuncinya di nikmat. Dan ini menarik ya. Saya baca-baca itu ada beberapa ayat Al-Quran itu menggunakan akar kata yang sama terkait nikmat ini, tetapi dia terpisah pada dua kelompok besar yang berbeda. Nah, itu misalnya ada nikmat dan naim. Nah, itu akar katanya sama, na'ama. Nah, tapi dari sekian banyak ayat Al-Quran, di Al-Quran itu Allah selalu menggunakan nikmat dengan naim itu dalam konteks yang berbeda. Nah, jadi nggak bisa bercampur. Nah, misalnya ya, Terpisah-pisah ya dia ya. jadi kalau nikmat itu dia ada benang merahnya dalam konteks apa. Nah, naim itu dalam konteks apa. Nah, ini kan kita berbicara tentang nikmat ini. Iya. Jadi ini kalau kita mau perdalam, nah, ini misalnya di surah Al-Baqarah 211 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Wa may yubaddil, barang siapa yubaddil, badal itu apa? Pengganti, Ustaz badal, pengganti. Barang siapa menukar, mengganti nikmat Allah. Nah, nikmat ya. Nah, ini ada nikmatnya Allah min ba'di, setelah datang nikmat itu kepadanya, maja'athu fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Nah, jadi di sini barang siapa menukar nikmat Allah. Jadi Allah itu ada memberikan nikmat tapi ditukar. Nikmatnya itu apa? Setelah datang nikmat itu kepadanya, jadi itu ditukar. Jadi nikmat itu sudah datang kepadanya. Itu disimpan dulu ya, satu poinnya. Kemudian ada di Ali Imran 103. Ini grupnya nikmat. Nah, di Ali Imran dulu ya, teman-teman My Duri Channel, catat dulu. Ini grup nikmat. Nah, dalam konteks apa Allah itu menggunakan? Jadi disebutkan, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah, nah kata kuncinya nikmat itu setelah datang kepadanya. Yang selanjutnya, wa turu nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah persatukan. Nikmat lagi nih. Nah, ini ayat ini terkait berpegang teguh kepada tali agama Allah ya. Nah, ini disebutkan di sini, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Jadi dulu itu bermusuh-musuhan nih, orang-orang Ansor nih, bermusuhan, ada Aus dan Khazraj. Kemudian datanglah kaum muslimin, Islam itu datang, mereka terima, mereka bersaudara, bahkan dengan muhajirin pun atas dasar ikatan ukhuwah. Ya, dan itu adalah nikmat. Nah, artinya nikmat itu kebersamaan, sudah datang kan. Nah, jadi nikmat itu didatangkan oleh Allah, mereka bersatu. Mereka sudah merasakan nikmat. Sama ya, setelah ini sudah. Kemudian selanjutnya di Ibrahim ayat ke-6, wa qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ingatlah. Nah, yang tadi udah dikasih, yang tadi sudah berarti sudah didapatkan. Sudah. Nah, kata kuncinya nikmat itu, nikmat itu sudah. Nah, kita ke naim. Ke naim. Nah, tadi nikmat naim. Ini kenalan sama dua kata baru. Yang akar katanya sama. Na'ama. Nah,
disebutkan sini ayat mau kullum ri'im minhum ayudkhola jannata naim. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Surga kenikmatan. Dan disini disebutkan adakah setiap dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi naim itu surga. Oke. Wa ja'alni min warasihi jannatin naim, dan ingatlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Tajri min tahtihumul anharu fi jannatin naim. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai, di dalamnya surga yang penuh kenikmatan. Jadi naim itu selalu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipanggilkan dengan surga. Surga artinya kenikmatan yang enggak ada habisnya, enggak ada habisnya, everlasting. Nah, dan itu ya, naim itu ada 16 ayat. Tersebar di 16 ayat di Al-Qur'an. 15 ayat itu penafsirannya nggak berbeda, itu konteksnya surga. Yaitu satu di luar dari itu, multi tafsir. Nah, tapi ini hampir pasti bahwa kalau naim itu pasti surga, pasti itu abadi, pasti hanya didapatkan oleh orang mukmin, orang Islam. Nah, adapun tadi itu bisa jadi didapatkan juga orang kafir. Dan itu yang sudah diterima itu. Yang sudah di dunia, yang hidup di dunia. Di dunia ini kan orang kafir dia mendapatkan nikmat, nikmat waktu. Ya sama juga sih sebenarnya. Tapi yang nggak dapat kan nikmat hidayah. Hidayah taufik ya. Hidayah taufik. Nah, jadi naim ini lebih istimewa. Lebih istimewa. Nikmatnya nggak ada habisnya. Dan diperoleh hanya untuk spesifik person, orang tertentu. Jadi naim ini dia istimewanya itu di akhirat, abadi. Nah, jadi Allah itu hanya menggunakan kata naim untuk sesuatu nikmat yang kekal. Yang kekal, dan itu tidak didapatkan orang kafir. Nah, adapun juga nikmat-nikmat khusus itu juga nggak didapatkan oleh orang-orang mukmin yang biasa. Ada yang mereka mendapatkan, misalnya pahala jihad. Nah, itu yang hanya mendapatkan orang-orang khusus tuh yang melakukan jihad. Kemudian di surga balasan orang-orang yang mati syahid, hanya yang mati syahid saja yang dapat. Termasuk ini balasan untuk orang-orang yang berdakwah. Itu juga kan ya? Itu barang siapa memberikan petunjuk dia mendapatkan seperti banyak tanpa mengurangi, dan itu everlasting. Maksudnya selama kebaikan itu dilakukan dia masih dapat juga gitu. Seperti unta merah. Jadi unta merah hanya didapatkan dalam hal ini orang-orang yang berdakwah. Jadi itu nikmat yang balasannya nanti itu nikmat. Nah, ini naim, itu naim. Kalau nikmat, kalau yang dapatnya sekarang, balasannya itu sekarang nikmat. Itu nikmat. Nah, kalau itu naim. Jadi sekarang itu, ya apalagi ayat yang pertama tadi, wa mayyubaddilu, barang siapa yang menukar nikmat Allah. Nah, jadi yang tadi maksiat itu dia adalah menukar nikmat Allah, melenceng tadi. Jadi dia menyalahgunakan nikmat Allah. Jadi harusnya dia menggunakannya sesuai dengan tuntunan, tapi dia menggantinya dengan yang tidak sesuai. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiatan tadi. Jadi hidup kita ini kalau nikmatnya karena kita belum mendapatkan sungai yang mengalir atau surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nggak ada di dunia. Nanti naim ini kan nanti. Nah, jadi nikmat ini jadi hidup kita ini adalah persoalan bagaimana menjadikan nikmat tadi itu menjadi naim.
naim itu artinya menjadikan nikmat-nikmat ini menjadi yang timbangan pahala, kualitasnya menjadi timbangan pahala pahalanya yang akan dibalas di surga. Nah, jadi persoalan hidup kita ini adalah bagaimana mengkonversi nikmat ini dengan ke pahala. nikmat yang Nah, nanti impactnya adalah nikmat naim. Jadi mengkonversi nikmat menjadi pahala. Nah, jadi kalau dikembalikan ke pertanyaan tadi, apa sih realnya? Itu jadi kita mengonversi apa yang resources kita miliki saat Oh iya. ini. Oh. Ada harta, Ah, itu kita konversi menjadi pahala. iya. Kita kemudian punya jaringan persahabatan, dan itu Ini menjadi juga kita serukan Iya, juga untuk sebelumnya- dikonversi mengajak kepada kebaikan juga. sebelumnya kita spending time Iya. untuk hobi terhadap teman-teman, dan itu spending money juga. Sekarang kita rubah ya, itu menjadi konversi sebagai pahala, ladang pahala kita. Nah, jadi yang sebelumnya itu sudut pandangnya nggak begitu. Kita Oke. koneksi persahabatan dengan geng, Iya. itu kan spending money, ngaburin uang. Iya. Nah, bahkan itu bisa jadi agak beririsan dengan maksiat tipis-tipis. Nah, ini sekarang dirubah. Itu. Jadi dirubah, semuanya dirubah. Mungkin pertemanannya nggak ganti, orang-orangnya masih bersahabat, tapi kita ubah. Nah, Dia hangoutnya nggak lagi Ya. di tempat-tempat maksiat, tapi hangoutnya Heeh. ya kayak di rumah makan atau di kedai makan atau di kafe, bahasnya Islam. bahasnya Islam. Bahasnya apa yang harus kita lakukan untuk Islam. Ya, atau yang pengalaman yang kita dapatkan itu kita nggak berani ngomong, Ya. Ustaz aja ngomong. Nah, kemudian Oh, jadi dikenakan. membuka membuka channel ya. membuka channel. Membuka channel, membuka link untuk diperkenalkan kepada orang-orang yang telah membawa dia kepada kebaikan. Ya, yang ngajak pikiran. Ya. Nah, jadi kalau dikembalikan ke hadis bahwa tidak akan bisa melangkah kaki seorang hamba, nggak akan bergeser sampai sudah semuanya dipertanggungjawabkan. Nah, itu kan nikmat-nikmat yang kita miliki. Iya, iya, Nah, iya. jadi itu semua dikonversi karena nanti itu dimintain tanggung jawabnya atas nikmat yang diberikan. Oke. Dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang nggak dikasih ke kita. Iyalah pasti. Nah, Orang nggak dapet kita nggak kan? dapet. Kita Nah, nggak dapet nggak mungkin ditanya dong. Artinya itu kan nggak masalah. Iya. Nah, tidak menjadi problem. Yang menjadi problemnya gimana yang kita punya sekarang kan. Iya, itu yang diaudit. Nah, itu sekarang itu yang dipecahin. Ini Oke. gimana mengoptimalkan. Jadi begitu saya punya, setelah tobat nih, setelah tobat saya punya apa, itu yang dirubah ke pemanfaatan. pemanfaatannya ke sesuai jalurnya lagi, Ya, yaitu bersyukur. bersyukur. Nah, Untuk bersyukurnya ya, seperti apa? Nah, itu nantikan di pembahasan berikutnya di Baiduri Channel. Jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembicaraan tentang hijrah dan bisnis ini. Makin seru nih tiap episodenya. Jangan lupa pastikan diri Anda telah membunyikan loncengnya, telah like, share, juga subscribe. Terima kasih telah bergabung di Baiduri Channel. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Baiduri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.